secara otomatis kan harus naik kelas di kelas B. Sedangkan kalau di kelas B ini kondisinya ya belum siap secara perform, secara fisik, karena kondisi kelas B itu adalah dituntut harus kambing itu jumbo, posturnya bagus ya toh, di sisi lain postur juga ya memenuhi kriteria dari segala parameternya. Siang sore guys, lama nggak review salah satu maskot kita, Maheswara ya, sing secara detail jadi intinya kan sebenarnya kita dengan hari ini tuh gini, Maheswara dan kandang barunya ya bukan apa-apa sih. Kandang yang tidak aman, artinya kalau kita melihat di depan kamera ini tidak amannya adalah dia langsung kena terik sinar matahari, juga kalau hujan nggak berani. Tapi tentunya fungsi dari kandang ini sendiri adalah memang tujuannya adalah sebagai teman-teman pemain lomba, pemain kontes kambing itu membutuhkan kandang pedok-pedok seperti ini tatkala memang di lapangan itu membawa seekor gaco. Nah, sebenarnya hari ini kita konteksnya adalah pada kandang barunya. Nah, ini posisi kita lihat performnya, juga perkembangannya Maheswara hari ini itu seperti apa gitu ya. Maheswara di sini tuh kita umbar itu biasanya di saat pagi sama sore hari di sini. Jadi sore sudah nggak ada sinar matahari yang panas banget, di pagi hari adalah di saat mataharinya juga anget-anget enak. Nah, hari ini waktu sore ya, waktu sore. Jadi kondisinya seperti apa sih progresnya Maheswara saat ini? Kita nggak ngomong muluk-muluk panjang lebar. Tentunya Maheswara dalam kondisi sampai hari ini tidak berani lomba, belum berani lomba, karena fakta yang terjadi ada kecelakaan gigi tanggal 1, potel 1, dan fakta yang terjadi adalah mulai tumbuh. Sebenarnya kita persiapkan ini di kelas C jantan kemarin itu di saat di Piala Raja harusnya. Nah, ini progresnya bulu-bulunya seperti ini. Tapi kebetulan kemarin kita siapkan tapi malah posisinya poel lah. Wes poel pian mah, guys. Lah kan harus secara otomatis, guys. Secara otomatis kan harus naik kelas di kelas B. Sedangkan kalau di kelas B ini kondisinya ya belum siap secara perform, secara fisik, karena kondisi kelas B itu adalah dituntut harus kambing itu jumbo, posturnya bagus ya toh, di sisi lain postur juga ya memenuhi kriteria dari segala parameternya. Tapi kita meyakini dengan Maheswara ini ketika dirawat bagus, konsisten, di jangka panjangnya lah mudah-mudahan ya. Nah, jadi pertumbuhan dari bulunya sendiri Maheswara ini sudah terlihat nampak signifikan, karena sudah mulai ada bulu halus bergelombangnya, juga sudah mulai lebat, artinya padat bulunya itu sudah mulai lebat, gelombangnya halus. Nah, seperti ini. Nah, jadi tentunya di era perkembangannya, di fase perkembangannya, seekor kambing itu memang tidak bisa instan seperti yang kita lihat atau indah di saat suasana kita lihat di lomba. Yang paling mahal itu adalah berprosesnya di saat kambing ini mengalami fase perubahan yang sedang tidak bagus, sedang tidak top perform, sedang tidak siap. Nah, ini yang menjadi PR kita semua, bahwa mental itu dipertaruhkan. Kambing mahal kok lomba kalah, kambing mahal kok lomba orang menang, kambing mahal kok performnya jadi jelek. Nah, ini ya, jadi berproses itu memang tidak mudah ya teman-temanku ya. Jadi memang jujur aja kita tidak banyak memiliki kambing-kambing yang sekelas lomba, tapi lebih arahnya kita tujuannya memang ke breeding. Tapi yang namanya breeding juga tidak menutup kemungkinan harus ada 1 atau 2 ekor yang memang skalanya adalah bisa dibilang sebagai maskot. Kalau teman-teman kemarin sempat tanya komborannya apa saja, hijauannya apa saja, hari ini kita jawab, karena beberapa pertanyaan dari teman-teman itu memang ya menjadi tanggung jawab kita untuk dijawab ya, cuman kan kadang-kadang nggak sekali. Nah, kambing satu ini sebenarnya kalau kita berbicara masalah pola pakan dan lain-lain sangat simpel, karena Maheswara sendiri itu adalah metode campurannya yang hanya ampas tahu seperti ini saja. Kadang kita campur konsentrat. Nah, saat konsentrat itu campurannya 1 hari hanya kadang 1 kali, jadi di paginya aja atau sorenya aja. Tapi kalau ampas tahunya baku. Kalau dari sisi hijauannya itu kita juga nggak mulu-mulu. Hijauan yang ada di Kali Kesing itu kan mayoritas rambanan. Yes,
Mahes. Rambanan itu ya, rambanan itu kan berbagai macam varian ya. Kalau rambanan itu kan ya ada juga daun nangka, daun singkong dan lain-lain. Tentunya varian lah. Kalau hijauan itu yang bagus, lebih kita usahakan bervariasi, karena tentunya kan setiap kambing itu, setiap karakter kambing itu kan memiliki dari posisi apa ya, rasa bosannya itu pasti ada. Jadi kita mending memang lebih milih ke variasi. Tapi kalau pisang Maheswara ini diusahakan setiap paginya wajib, setiap sorenya wajib, setiap malamnya juga wajib, karena terus terang untuk membentuk bodi, selain juga nutrisi dari jemburan dan lain-lain, kalau kita lebih marem kalau jantan itu kepadatannya bodi itu kan memang pakai buah pisang. Kalau buah pisang apa sih yang dipakai? Itu buah pisangnya sederhana saja. Maksudnya buah pisang kalau di sini tuh gedang Plembang, pisang Plembang, bapak klentik lah bahasanya, pisang yang memang kecil-kecil itu. Jadi itu memang terbukti kalau di kambing itu apa namanya, lebih cepat gemuk ya. Di sisi lain jemburan. Jadi pisang itu fleksibel. Sebenarnya pisang apa aja oleh, tapi kan kalau dalam kategorinya di kambing itu kan mesti teman-teman juga milih, kalau untuk meminimalkan angka perawatan ya pisangnya nanti pada saat posisi beli pisang yang murah itu posisinya. Nah ini yang juga kita pakai. Nah ini kondisinya. Nah kandang, untuk dari kandang sendiri itu memang ini hanya sebagai kayak etalase ya, hanya sebagai kayak tampilan saja. Kalau kambing yang menurut kita itu kita demeni atau kita sukai ya paling tidak wadai apik ngono kan ya rodok piye corok terkesane ya jadi menambah kesan lebih bagus ya Mas yo, nggak harus dikayak beginikan. Jadi kandang ini hanya sebagai sarana pendukung aja, karena kan si kambing jantan itu setelah kita mandikan bersih, kalau di tempat yang seperti ini biasanya itu masih mengalami juga trouble-nya apa, kadang kambing setelah mandi duduk deprok bar urusannya kotor lagi, akhirnya tidak beda lagi juga di patokan-patokan seperti ini, nanti juga judulnya deprok kotor lagi. Nah solusi dari kita untuk menjaga kebersihan bulu ya setelah mandi kita tempatkan di jemurnya adalah di atas panggung seperti ini, dalam arti supaya nanti juga bulunya itu tidak begitu kotor ya, tidak begitu kotor karena ya piye lah sudah nyuci, kita sampo segala macam, kita kondisioner segala macam, kita blower segala macam, pada akhirnya di saat duduknya ngelemprok nangun tanah yang basah istilahnya kan ya, jadi kayak nggak puas gitu kan, jadinya akhirnya kotor lagi. Makanya ini sebenarnya kandang ini kandang opo sih, nanti biasanya ada teman, kandang apa sih Mas, maksudnya gimana ya? Kandang ini selain untuk memang teman-teman untuk di arena kontes dan lain-lain ya, kandang ini juga kita fungsikan bisa juga untuk menjemur, karena posisinya kambing yang setelah mandi itu dijemur dalam kondisi dalam panggung seperti ini kan akhirnya bulunya juga tidak mudah kotor. Nah ini kan kondisi sudah jam 4 sore, jadi kadang setelah kita kompor juga hanya metode hijauannya itu seperti ini. Jadi kalau jantan wajib ya kita kasih hijauan seger, artinya kan memang marme performnya dari jantan itu kalau makannya ramban lengkap. Nah, berusaha kita untuk melengkapi, ini kan ada daun nangka, ada daun singkong, ada daun kaliandra. Nah seperti ini tuh nek bagi teman-teman yang telaten ya modeling ini kan diprotoli, tapi kalau kita ya kadang kok berprotol kadang enggak. Nah, jadi ya memang seperti apapun kalau kambing yang kita suka ya harusnya memang kita rawat dengan baik, karena setelah kita dapat materi 50% bagus, di 50% yang tidak dirawat bagus ya endingnya nanti jadi percuma kan. Nah seperti ini. Jadi kayaknya ya kalau memanjakan seekor hewan yuk seolah-olah kalau kita punya waktu banyak itu telateni kayak gini selembar demi selembar itu bisa dibilang konyol tapi ya marem. Jadi kalau dalam sebuah farm memang posisi harus ada gacuk itu memang kadang kalau kita berpikirnya wajib. Itulah sebagai master penarik, carane wong penarik hoki. Penarik hoki itu dimana ketika teman-teman main, ketika teman-teman dolan ini juga ditonton opo itu kan paling enggak minimal ada.
minimal ada yang ditonton, ada yang bisa bikin marme ati kayak gitu ya, memang butuh. Kalau semacam yang kita perlihatkan ini, yang semacam kita pakai ini kan posisi ini daun kaliandra. Daun kaliandra itu kan kalau di Kali Geseng memang populasinya banyak. Ini juga sebagai pengembang kita sebagai pelengkap. Nyatanya kambing jantan itu tidak serta-merta setiap hari itu juga harus mesti seneng. Jadi kadang hari ini bosan dengan ini, hari ini bosan dengan ini, hari ini suka dengan ini, dan sebagainya juga. Jadi bervarian. Jadi raketang ini mangane 5 lembar, nanti dong nongkone 10 lembar, dan lain-lain. Karena memang rata-rata kalau jantan itu makannya itu memang nggak sedokoh yang betina. Jadi kayak bahasanya milih-milih. Nah kalau kita posisinya kalau daun nangka seperti ini yo, kadang takutnya dibawa masuk ke kandang yo, biasanya untuk jantan yang dijaga kebersihan bulunya yo kita usahakan seperti ini teman-teman. Jadi cara bahasanya diprotoli. Nah seperti ini. Jadi jarang yang nanti akan masuk ke sini, karena kambing kotor itu wis ora sering mandi, kandangnya juga nggak sering dibersihkan, pakannya panjang-panjang, dilorot sampai masuk ke situ, kena air kencing, ditidurin, alah wis. Jadi ini berbagi saja hari ini, tentunya gabut sih, arep ngopo, arep kemana-mana juga masih loyo awake, masih males. Jadi hari ini kita menguplak di rumah aja dengan dengan kambing-kambing kita. Jadi memang kita beberapa hari tidak keluar-keluar, tapi insya Allah untuk hari besok kita udah dapat informasi lagi, karena kebetulan besok kita ada jadwal keluar. Mudah-mudahan aja nanti dapat materi sing bisa tak informasikan lah, karena memang di sisi lain juga Kakak TV itu lagi cari materi yang memang sesuai karep ya. Mudah-mudahan ono dagangan sing bisa nanti dikepoin teman-teman, bisa diminati seperti itu. Nah, rata-rata jantan itu serat kasarnya kita pakai semacam kayak daun nangka kayak gini, yang bisa dikategorikan adalah aman. Maksudnya kan gini, ini pertimbangannya kan serat kasar kayak gini. Nah, serat kasar itu aman pada posisi kambing, supaya ini misalnya kebanyakan ampas atau apa kan nteletong, nek bahasa nteletong itu gempol. Tapi kalau dengan serat kasarnya dedaunan seperti ini biasanya aman. Nah, beda konsep dengan metode babon ya, metode pakan babon yang kita kasihkan itu berbeda dengan jantan. Kalau jantan memang hijauan wajib, tapi kalau babon ya ada pun sedikit, tapi lebih kita cenderungkan ke yang metode seperti ini. Kalau babon-babon doro-doro itu setelah kita kompor ya lebih ke, nah ini kan ada daun singkong dan daun jagung. Jadi aman karena nutrisi yang kita pakai adalah dari konsentrat, juga ada dari ampas tahu. Nah selebihnya seratnya kita pakai yang semacam kayak ini. Jadi kalau untuk khusus babon-babon ya seperti ini. Nih dari pola pakan yang kita terapkan di Kakak TV seperti ini. Ada informasi teman-teman, beberapa minggu kemarin itu kita dapat kerjasama sama teman kita khususnya di Blitar, Airclass. Beberapa sih sudah maksudnya sudah terjual ya, sudah terjual. Nah ini kalau teman-teman menghendaki memang ini tanpa mesin ataupun sama mesin diperbolehkan ya. Jadi ada produk seperti ini. Nah ini kebetulan tadi yang laku satu biji itu, satu unit itu tanpa mesin. Ini mesinnya dipotol. Nah kalau harga seperti ini tanpa mesin itu harganya 2/4. Yang ini juga 2/4 ya. Ini tanpa mesin. Nek masalah gandeng sama mesin seperti ini posisinya harganya 3.250.000. 3.250.000 dengan metode yang kita pakai. Kita sering pakai kayak gini. Memang ini multifungsi ya. Jadi posisinya untuk giling jagung, untuk giling kohe, untuk giling buat silase dan lain-lain itu bisa. Dan ini mumpuni. Dengan hasil mungil harga hanya 3.1/4, saya pikir sangat ngatasi, karena kita sudah hampir 2 tahun pakai ini, ternyata ya fine-fine aja, nggak bodol, nggak rusak. Nah ini chopper multifungsi, bisa japri nanti ke nomor kita tentunya kalau teman-teman menghendaki chopper multifungsinya. Nah jadi hari ini kita informasi bagaimana kita ngerawat Maheswara gitu aja ya. Nanti di next info berikut tentunya kita akan konten-konten lagi yang lebih menarik dan lebih
lebih menginformasikan tentunya bagi teman-teman ya. Lebih enaknya kita memang kalau konten kambing satu persatu seperti yang ada di kandang situ gitu. See you teman-teman, sampai jumpa. Salam lestari peternak Indonesia, selamat sore dan matur suwun.